want you to be here with me. Halo Mat Lovers. Jadi keingat dulu suka nulis diary. Oke, kita bakal bahas mengenai peluang. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Like video ini, terus boleh di komen di bawah untuk kritik dan saran. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, ini dia materi kita, peluang. Langsung aja ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa aja yang dibutuhkan dalam menghitung peluang, yaitu ada ruang dan titik sampel. Definisinya adalah untuk ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S gede, yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi ruang sampel ini ya ruang, isinya apa? Kemungkinan yang muncul ketika terjadi suatu percobaan. Next, yang B, ada titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota-anggota dari si ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul itu. Selanjutnya, kejadian atau percobaan. Nah, ini dari kejadian dan percobaan inilah kita bisa mengetahui yang namanya peluang. Untuk mempermudah, yuk kita ke contoh yang ini. Jadi, untuk materi peluang SMP ataupun SMA itu bakal ada kaitannya dengan koin, dadu, bola bernomor, dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh yang pertama adalah pelemparan sebuah koin. Nah, ini koinnya. Jadi koin itu kan cuma ada dua sisi kan ya. Sisi yang pertama ini koin 1000-an nih. Ada angka 1000-nya, terus yang belakangnya itu ada gambar angklungnya. Jadi mau koin apapun, cuma ada dua sisi. Jadi pada materi ini biasanya selalu digunakan untuk ruang sampelnya hanya angka dan gambar. Nah, jadi S-nya hanya A dan G. A itu angka, G itu gambar. Udah, dengan begitu kita bisa tahu berapa banyaknya anggota pada ruang sampel. Banyaknya anggota pada ruang sampel itu dilambangkan dengan NS ini. NS artinya banyaknya anggota pada ruang sampel itu. Jadi kan tadi ada A sama G, berarti ada 2. Oke, dihitung ada berapa. Itu NS untuk pelemparan sebuah koin. Next, ada percobaan lainnya. Nah ini ya, pada permainan menggunakan sebuah dadu. Oke, coba dibayangkan. Dadu nih, main ludo ya kan, main ludo. Dilemparlah sebuah dadu. Kira-kira kemungkinan yang muncul bisa apa aja? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itulah yang masuk pada ruang sampel. Nah, kan? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena dadu itu kan bentuknya kubus ya. Kubus itu ada 6 sisinya. Dan setiap sisinya diberi titik-titik dots gitu kan. Diberi titik-titik sesuai angkanya. Jadi ada 1 sampai 6. Kalau begitu, berapa banyak NS-nya? Ya, NS-nya ada 6. Dihitung. Oke. Sekarang kita lanjut. Bagaimana menentukan ruang sampel dari 2 benda atau lebih? Nah, tadi kan cuma 1, gampang ya kan? Jadi kalau dia udah 2 benda atau lebih, kita bisa menggunakan yang namanya diagram pohon atau tabel. Nah, ini contoh untuk diagram pohon. Kita menggunakan 2 buah benda, yaitu 2 buah koin. Nih, jadi kalau 1 buah koin tadi kemungkinannya apa aja? Nih, angka dan gambar. Itu kan yang muncul kalau 1 buah koin. Nah, ketika 2 buah benda, maka kita harus cabangkan dari setiap titik sampelnya. Nah, kenapa cabangnya hanya ada 2? Karena gimana pun untuk koin yang kedua, bakal yang muncul hanya angka dan gambar. Jadi kita tinggal masukkan nih. Dari cabang A bisa aja muncul angka dan gambar. Ya kan? Dari cabang yang G bisa aja ketemu dengan koin yang kedua, angka atau gambar. Dah, jadi kita bisa lihat kira-kira dari 2 koin itu di tos kemungkinan yang muncul apa aja, ya kan? Nah, otomatis ini yang pertama nih, di kemari angka dengan angka. Artinya untuk koin yang pertama nunjukin angka, ini, koin yang kedua juga angka. Terus yang ini angka gambar, ya kan? Berarti koin pertama angka, koin keduanya gambar. Begitu juga dengan GA dan GG. Inilah ruang sampel untuk 2 buah koin. Kalau begitu, berapa banyak NS-nya? 4. Bukan jadi 8, tapi tetap 4.
Artinya di sini 1, 2, 3, 4. Maka NS-nya ada 4. Oke, kita lanjut. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel. Jadi kalau pakai tabel seperti ini dia. Nah, ada tabel itu baris dan kolom. Jadi kalau 2 buah koin, kita buat aja koin pertama itu dijadikan untuk kolom, koin yang kedua dijadikan untuk yang baris. Ini koin pertama, ini koin yang kedua. Tetap isinya angka dan gambar karena dua-duanya koin. Kita hubungkan untuk yang pertama ini, yaitu A dengan si A, ya kan? Maka AA. Terus yang ini dengan yang ini GA, AG dan GG. Oke, jadi ruang sampelnya yang mana? Ini. Si ruang sampelnya adalah yang ada di dalam tabel ini. Nah, ternyata AA, AG, GA, GG. Sama dong dengan yang menggunakan diagram pohon tadi. Ya, sama. Jadi tinggal kalian aja gunakan yang mana yang lebih mudah. Bisa gunakan diagram pohon, bisa juga gunakan tabel. Oke, ini kan untuk 2 buah koin. Jadi kalau misalnya 2 buah dadu gimana? Atau mungkin dadu dan koin gimana? Gampang. Jadi tinggal ganti aja. Kalau kalian rasa dengan menggunakan tabel lebih mudah, silahkan. Dan lebih hemat tempat sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dadu, maka yang ke sampingnya adalah dadu, yaitu 1 sampai 6. Begitu juga yang ke bawah, dadu juga 1 sampai 6. Terus gimana kalau kombinasi antara dadu dengan koin? Ya udah, tinggal kalian buat yang ke sampingnya dadu, yang ke bawahnya koin. Gimana? Susah nggak? Gampang lah, dites dulu biar bisa. Next, kita masuk ke menghitung peluang kejadian sederhana. Nah, jadi peluang simbolnya adalah ini, PA. Artinya peluang kejadian si A. Si A-nya ini apa? Tergantung pada apa yang diminta pada pertanyaan. Oke, untuk rumusnya menghitung peluang adalah NA per NS. Yuk kita cari tahu dulu NA-nya apa, NS-nya apa. Jadi, NA itu adalah banyaknya anggota atau titik sampel kejadian si A. Jadi, kejadiannya apa gitu. Itu dihitung ada berapa banyak kemungkinan terjadinya kejadian yang itu. Mau apa ya? Oke, kita lanjut. Nanti bahas contoh bisa lebih mudah mengerti. Kemudian ada NS. Ini udah tadi ya, NS itu adalah banyaknya anggota atau titik sampel pada ruang sampel. Dan si PA adalah peluang kejadian A. Oke. Itu untuk rumus. Ini ada catatan sedikit. Yang pertama, peluang suatu kejadian nilainya 0 sampai 1. Udah, nggak boleh lebih dari 1, nggak boleh kurang dari 0. Jadi, kalau dia dinyatakan dengan pecahan, bisa. Oke, atau dengan desimal berarti masih 0, bla bla bla, belum sampai 1. Itu untuk nilai peluang. Nih, dia notasinya. Yang kedua, peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi nilainya 0 atau PA sama dengan 0. Maka kejadian tersebut dinamakan kejadian yang mustahil. Artinya gimana? Dia nggak mungkin terjadi gitu. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu munculnya angka 7 gitu. Emang sebuah dadu ada angka 7? Nggak ada kan? Iya, cuma ada angka 1 sampai angka 6. Jadi itu mustahil. Peluangnya adalah 0. Jadi setiap apapun yang tidak ada pada ruang sampel, maka dia tidak mungkin terjadi. Mustahil. Ketiga, peluang suatu kejadian yang pasti terjadi nilainya 1. Atau peluang kejadian si A sama dengan 1. Jadi dinamakan dengan kejadian yang pasti. Pada dasarnya sesuatu yang pasti ngapain kita hitung peluangnya gitu ya. Karena udah pasti terjadi gitu. Jadi peluang itu kisarannya adalah dari 0 sampai kepada 1. Gitu. Ketika 0 maka dia kejadian mustahil, ketika dia 1 kejadiannya sudah pasti. Lanjut, note yang keempat yaitu jika kejadian A komplement, itu A di atasnya ada C gitu ya. A komplement merupakan komplement dari kejadian si A, maka PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Atau PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Jadi kalau kalian ingat materi himpunan, itu kalau komplement artinya yang bukan. Jadi kalau misalnya
seperti ini. Misalkan peluang hari ini turun hujan 0,3. Itu peluang hari ini turun hujan 0,3. Maka peluang hari ini tidak turun hujan. Jadi kata tidak atau mungkin ketemu bukan itu adalah komplement dari si kejadiannya itu. Maka kita bisa gunakan dengan cara ini. Kalau tadi PA-nya adalah 0,3 hari ini turun hujan. Maka yang ditanya adalah yang ini kan, PA komplement, yaitu yang tidak turun hujan. Maka tinggal pakai rumus yang ini dong. 1 dikurangin si PA, yaitu 0,3 tadi. Maka 1 kurang 0,3 yaitu 0,7. Yuk kita bahas contoh yuk. Nih contoh, dalam sebuah kantong terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9. Jika diambil secara acak, berapakah peluang terambilnya bola bernomor genap untuk yang A, yang B terambilnya bola bernomor bukan genap? Yuk kita jawab dulu. Yang A. Katanya sebuah bola nomor 1 sampai 9, maka ruang sampelnya adalah ini, 1 sampai 9, ya kan? NS-nya ada berapa? Ya, dihitung ada berapa itu anggotanya. 9. Oke. A-nya adalah ini yang ditanya. Peluang terambilnya bola bernomor genap. Jadi kita lihat dari ruang sampelnya itu yang bernomor genap yang mana aja. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, 10 nggak masuk. Kenapa? Kita lihat pada ruang sampel. Kalau di ruang sampel nggak ada 10, yang nggak usah diikutkan. Oke, maka kita harus tahu ruang sampelnya terlebih dahulu. Nah, NA-nya ada 4. Lanjut. Kita tinggal masukin rumusnya. PA sama dengan NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 9. Maka ini peluang terambilnya bola bernomor genap. Kita masuk ke B. Yang B, karena masih dalam ruang sampel yang sama, bola bernomor 1 sampai 9, ya S-nya tetap dong. NS-nya juga tetap 9. Nah, A komplement artinya yang bukan bernomor genap. Kalau tadi si A bernomor genap, maka yang bukan nomor genap adalah A komplement. Ya. Nah, yang ditanya langsung aja. PA komplement. Kita gunakan konsep dari note kita yang terakhir tadi. Oke. Kita jawab. Jadi ternyata PA ditambah PA komplement itu sama dengan 1. Udah ada di catatan sebelumnya, ya kan? Oke, yuk kita pindah ruas dulu. Si PA-nya pindah ruas ke sini kan, jadinya negatif. Maka PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. PA-nya yang mana coba? Yang ini kan udah kita cari PA-nya, ya kan? Ya udah, tinggal masukin. Maka PA komplement sama dengan 1 dikurang 4/9. Nah, ini pecahan. Samakan penyebut, ya kan? Ini sama-sama 9. Nah, jadi 9 kurang 4 itu 5/9. Terjawab deh A dan B. Coba tes. PA-nya 4/9. PA komplementnya 5/9. Jadi kalau dijumlahkan dapatnya 1. Oke, itu untuk peluang terambilnya bola bernomor genap dan bukan genap. Next. Contoh nomor 2. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Nah, ini udah 2 buah benda. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Yuk, pertama-tama kita buat diketahuinya dan harus bisa tentukan ruang sampel. Ruang sampel dari 2 buah dadu kita bisa gunakan 2 cara. Diagram pohon atau tabel. Nah, di sini saya bakal gunakan tabel. Kenapa? Lebih mudah sih. Nih. Yang pertama nih, yang ke samping horizontalnya kita gunakan untuk dadu yang pertama. Karena 1 buah dadu, kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka itulah yang kita isi. Begitu juga dengan dadu yang kedua untuk yang vertikal. Jadi ngisian di dalamnya gimana? Tadi udah kita pelajari. Jadi untuk yang pertama ini ya hubungkan 1 dengan 1, ya kan? Jadi kalau yang ini 4 dengan 3 gitu, ya kan? Dan seterusnya. Nah, jadi NS-nya untuk 2 buah dadu berapa? Karena 1 buah dadu NS-nya 6, maka kalau 2 buah dadu tinggal pangkatkan 2. Maka ruang sampelnya ada 6 pangkat 2, yaitu 36. Atau kalau nggak ingat dengan konsep perpangkatan untuk ruang sampel, kalian bisa hitung nih, semuanya ini yang di dalam tabel ini ada berapa. Itu bakal sama dengan banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Oke, kita lanjutkan. Yang dia tanya adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Jadi si A kejadiannya kita buat dulu yang berjumlah 10. Nah, kita masuk ke ruang sampel, kita lihat yang mana yang berjumlah 10. Nah, di sini udah saya tandai. Yang berwarna merah itu berjumlah 10. Kalau berjumlah berarti jumlahkan ya. 6 tambah 4, 10. 5 tambah 5, 10. 4 tambah 6, 10. Jadi
ketiga-tiganya ini kita masukin ke kejadian si A. Dah, tinggal kita hitung berapa banyak titik sampel pada kejadian si A, yaitu ada 1, 2, 3. NA-nya 3. Lanjut, yang ditanya adalah peluangnya. Lanjut, jawab. PA sama dengan NA per NS, itu rumusnya. NA-nya 3, NS-nya 36. 3 per 36 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 3, ya kan? Jadi 1 per 12. Oke, susah? Enggak dong, ya kan? Gampang kan? Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau ada silahkan komen di bawah. Oke, itu tadi dia mengenai peluang dari ruang sampel, titik sampel, sampai pada menghitung peluangnya. Easy peasy lemon squeezy, right? Jadi, untuk kelanjutan materi peluang ini ada di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe.